Shalom jemaat Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat di dalam Tuhan, amin. Saat ini kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sembah Allah kita. Kita mau tinggikan Allah kita. Kita mau sembah Dia. Engkau ajaib Tuhan. Kami percaya hanya di dalam Engkau saja Tuhan. Karena Engkau yang turut bekerja dalam setiap hidup kami Bapa. Kami hanya percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau yang selalu ada bersama-sama dengan setiap kami. Oh Yesus Tuhan. Kita mau katakan selalu setia. Selalu setia, selalu ada. Kau Bapakku yang di surga, begitu mengasihi, tak pernah lalai. Kau Bapa
percaya Bapa, Kau Allah yang selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Kau yang tidak pernah lalai atas hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan Yesus. Kau Allah yang besar Tuhan. Kau Allah yang ajaib Bapa. Kuasa Tuhan yang terbesar. Kehadiran Tuhan yang terbesar atas hidup kami Bapa. Ya Yesus Tuhan, Engkau yang terbesar. Hanya Engkau yang terbesar. Hanya Engkau yang terbesar. Ya Yesus. Ya Yesus Tuhan, kuasa-Mu terbesar. Oh Yesus, besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita katakan kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita katakan kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita katakan Tuhanku lebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi kita katakan kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami bersyukur padamu Tuhan, karena kami tahu Allah kami lebih besar dari segala persoalan-persoalan kami. Allah kami lebih besar dari segalanya. Dan Allah kami lebih besar daripada kondisi yang terjadi sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami katakan kami percaya dan sepakat Tuhan, bahwa Engkau memang lebih besar dari semua itu semua. Oh terima kasih Bapa di surga. Bawa dan angkat iman kami Tuhan, untuk mengenal-Mu, untuk melihat kuasa-Mu yang lebih besar itu Tuhan. Terima kasih hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan mengenal firman-Mu lebih lagi, lebih dalam lagi Tuhan. Mengenal kekuasaan dan karya-Mu yang besar itu Tuhan.
Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Senang sekali pagi ini saya bisa menyapa Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah-rumah dan juga yang ada di tempat ini. Saya senang karena kita tetap dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang sukacita, dan terus bersemangat di dalam Tuhan. Bapak Ibu sekalian, akhir-akhir ini sering kita mendengar satu istilah yang banyak diperbincangkan dan mungkin banyak orang yang mulai yakin, yaitu istilah new normal. New normal adalah satu kondisi normal baru yang diambil dari istilah di ekonomi dan keuangan yang akhirnya diperluas untuk keperluan sosial dan kemasyarakatan. Apa itu kondisi baru atau new normal tadi? Itu adalah kondisi di mana kita sekarang ini harus tetap di rumah. Kita sekarang ini harus pakai masker, harus sering cuci tangan. Kita sekarang ini tidak boleh berkerumun, tidak boleh berkumpul-kumpul di tempat-tempat tertentu. Hanya di rumah kita boleh. Itulah kondisi normal yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat, bahkan mungkin masyarakat dunia. Di mana kondisi-kondisi ini mungkin menciptakan satu keadaan yang baru yang mau tidak mau harus diterima oleh masyarakat itu sendiri. Di dalam kekristenan juga terjadi keadaan normal yang baru. Menggantikan kondisi yang lama yang Thomas Cherif tulis dalam bukunya The Empty Church, bahwa di kondisi yang lama sebelum adanya COVID-19, kekristenan itu disebut sebagai kekristenan konsumen, di mana kekristenan itu seakan-akan seperti barang konsumsi yang memanjakan konsumennya, yaitu jemaatnya. Kekristenan dipaket sedemikian mungkin menjadi seakan-akan mudah sekali, nyaman, dan menjanjikan kepuasan yang maksimal bagi jemaatnya. Kondisi kekristenan konsumen saat ini diterjang juga oleh COVID-19. Dan bagaimana kondisi umat Kristen di kondisi yang baru ini? Kita lihat, umat Kristen saat ini tidak bisa beribadah di tempat ibadah seperti biasa, karena dilarang untuk berkerumun. Umat Kristen yang dulu mungkin pada saat ingin memuji dan menyembah, tinggal cari pemusik yang jago untuk main musik, sudah langsung mengalir. Sekarang umat Kristen tersebut harus bisa nggak bisa, ya nyanyi, ya menyembah, ya puji Tuhan. Walaupun tidak didukung dengan alat-alat musik yang baik ataupun pemain yang hebat, harus bisa. Itulah kondisi yang terjadi di umat Kristen. Di sisi lain, selain umat Kristen, juga umat-umat yang lain juga merasakan yang sama, yaitu makin banyak kita lihat di masyarakat kondisi di mana banyak orang mengalami kesusahan, kekurangan uang. Bahkan mungkin itu terjadi pada umat Kristen itu sendiri. Itu kondisi yang baru. Ya, kalau dulu sedikit suntuk, sedikit penat, mau jalan-jalan gampang, nggak dilarang. Uang ada. Sekarang sudah dilarang, uangnya memang juga nggak ada. Karena apa? Kita lihat di masyarakat, banyak yang di-PHK, banyak yang mungkin gajinya dipotong, banyak yang penghasilannya tidak ada lagi. Dan itu juga terjadi pada umat-umat Kristen. Itulah ada kondisi normal baru yang dihadapi umat Kristen saat ini. Bagaimana umat Kristen menghadapi, melewati persoalan-persoalan ini?
Di dalam firman Tuhan dikatakan kita butuh kapasitas rohani baru. Kapasitas rohani yang baru untuk menghadapi kondisi normal baru ini. Kenapa saya ambil istilah kapasitas? Karena kapasitas itu berarti dua hal. Dia menjanjikan kapabilitas atau kemampuan, tapi di sisi lain juga dia menjanjikan rekognisi atau pengakuan dan teruji. Jadi kalau orang sudah punya kapasitas, berarti dia sudah ada kapabilitasnya, sudah ada kemampuannya, dan dia sudah teruji untuk kemampuan tersebut. Itulah kapasitas rohani baru yang dibutuhkan oleh umat Kristen sekarang. Firman Tuhan dalam kitab Yeremia mengatakan kapasitas rohani apa yang diperlukan untuk kondisi saat ini. Mari kita baca di dalam Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Ayat 23 adalah kondisi sebelum adanya new normal. Di mana dikatakan di sini, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Kita lihat, banyak orang sebelum COVID-19 ini melanda, kalau dia merasa bijak, dia akan bermegah. Kalau dia merasa kuat, dia bermegah. Kita lihat tuh, ya tontonan-tontonan Ninja Warrior, ya kan, yang mempertontonkan kehebatan-kehebatan. Ya. Lalu orang yang merasa kaya, dia pengennya terekspos. Ada American Rich, ada Asian Rich, ada Indonesian Rich mungkin ya, film-film kita lihat. Semuanya pengen memegahkan apa yang dia punya. Tapi dengan COVID-19, siapa yang bijaksana? Tidak bisa bermegah. Kita lihat, banyak dokter yang pintar meninggal juga. Bahkan mohon maaf, hamba-hamba Tuhan juga banyak yang meninggal. Di sisi lain, orang-orang kaya pun kita tahu di Portugal ada miliarder yang punya bank paling kaya di Portugal. Dia juga meninggal kena COVID. Tidak ada lagi yang bisa bermegah dengan yang namanya kebijaksanaan, dengan yang namanya kekuatan dan kekayaan. Dan firman Tuhan di ayat 24 mengatakan, Yeremia 9:24 mengatakan, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi kapasitas baru, kapasitas rohani baru yang bisa dipakai untuk melewati kondisi baru yang kita hadapi sekarang ini, hanya satu seperti dikatakan di Yeremia 9:24 ini, yaitu saat kita punya kapasitas memahami dan mengenal Allah kita. Bapak Ibu sekalian, seperti apa sih orang-orang yang memahami dan mengenal Allahnya itu? Kita ambil contoh dari kisah yang ada di dalam Alkitab yang mungkin Bapak Ibu dan adik-adik sekalian juga tahu dari waktu sejak sekolah minggu, yaitu cerita atau kisah mengenai Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita akan lihat ya di sana bagaimana seorang yang memahami dan mengenal Allah responnya seperti apa. Kita baca Bapak Ibu sekalian bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang ini ternyata ada di 4 kitab Injil. Ada di Matius, ada di Markus, ada di Lukas dan ada di Yohanes. Ya, saya ambil yang di Markus lebih dahulu. Kita baca dari Markus 6 ayat 34 sampai 37. Bagaimana sikap atau respon umat Tuhan yang mengenal dan memahami Allahnya. Kita baca Markus 6 ayat 34, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala.
Lalu mulailah ia mengajarkannya banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Tuhan Yesus tidak setuju dengan cara murid-muridnya menyelesaikan persoalan. Karena terlihat di sana murid-muridnya ingin menghindari masalah. Masalah apa? Masalah di mana harus memberi makan orang-orang yang berbondong-bondong. Yang kita ketahui jumlahnya ada 5.000 laki-laki. Orang yang memahami dan mengenal Allah, sikapnya berbeda. Dia akan bersikap seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengambil keputusan, tidak, kamu harus memberi mereka makan. Bukan kita suruh mereka pergi, bukan kita suruh agar kita menghindari masalah. Tidak seperti itu. Ya. Bahwa murid-muridnya saat itu mungkin belum memahami dan mengenal Tuhannya lebih dalam. Sehingga keputusannya atau usulannya adalah menghindari masalah itu terjadi dengan menyuruh pulang orang-orang yang sudah ada di depan mereka yang begitu banyaknya. Itu adalah sikap pertama dari orang yang mengenal dan memahami Allahnya, yaitu tidak menghindari masalah. Yang kedua, kalau kita lihat dari Yohanes, ya, sama mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang juga, tapi ini kita lihat dari Yohanes. Yohanes 6 ayat 5 sampai 11. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Dalam terjemahan lain, King James, New King James, itu istilahnya bukan mencobai atau bukan temptation ya, tapi dikatakan di sana to prove him atau to test him ya. Sehingga yang paling benar adalah untuk menguji dia. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Yang kedua, orang yang mengenal dan memahami Allah tidak berusaha menghalangi kuasa Allah bekerja. Tuhan Yesus pengen melakukan sesuatu setelah dia mengatakan kamu harus memberi dia makan. Tetapi Filipus dan Andreas menghalanginya dengan mencoba melakukan logika terhadap kondisi yang terjadi. Dengan coba memakai rasionalnya. Bagaimana? Roti seharga 200 dinar saja tidak bisa mencukupi. Apalagi Andreas, saudara Simon Petrus. Dia cuma mendapati ada 5 roti dan 2 ikan. Tidak mungkin bisa dibagi untuk 5.000 laki-laki. Itulah sikap orang yang tidak mengenal. Dia akan menghalangi pekerjaan Allah dinyatakan. Tapi Tuhan Yesus tahu. Dia harus melakukan kuasanya. Dia harus mempertontonkan kuasanya. Sehingga sikapnya berbeda. Ya, itu yang kedua. Orang yang memahami dan mengenal Allahnya, dia tidak akan menghalangi kuasa Allah untuk bekerja. Tidak seperti Filipus dan Andreas. Yang ketiga, yang menarik Bapak Ibu sekalian, ternyata ada anak kecil. Anak kecil yang bukan dari murid-murid Tuhan Yesus. Dia hanyalah anak dari orang-orang yang berbondong-bondong di sana. Yang mengikuti Yesus
dari sejak awal. Anak kecil ini ternyata bersikap berbeda. Anak kecil ini di Yohanes 6 ayat 9 dikatakan, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Kalau roti dan ikan itu sudah sampai ke tangan Andreas, pasti sudah ada yang memberikannya, yaitu siapa? Anak kecil ini. Anak kecil ini karena dia tahu Tuhan Yesus baru saja membuat banyak mujizat, Tuhan Yesus baru saja mengajarkan banyak hal. Kalau nanti Bapak Ibu lihat ke atas ya, di Markus 6 maupun di Yohanes 6, background atau latar belakang sebelum kejadian ini, itu Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal dan dia melakukan mujizat-mujizat. Anak kecil ini, dia tahu dan dia menginginkan, dia mengizinkan kuasa Allah terjadi. Dan kita lihat apa yang terjadi di ayat 10 sampai dengan 11 kita baca. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Puji Tuhan. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Kuasa Allah terjadi karena apa? Karena ada iman anak kecil yang mau mengizinkan kuasa Allah terjadi, yang menginginkan kuasa Allah terdemonstrasi. Dia memberikan apa yang dia punya. Itulah sikap orang yang memahami dan mengenal Allahnya. Itulah iman anak kecil yang perlu kita contoh melewati kondisi yang berat ini. Kondisi baru ini, new normal ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat apa sih proses yang terjadi di anak kecil ini? Memang tidak banyak diceritakan di sini. Tapi kalau kita lihat, apa yang membuat dia akhirnya mengizinkan atau bahkan dia menginginkan kuasa Allah terdemonstrasi? Itu adalah kalau kita lihat di Markus 6 ayat 34. Saya buka. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Markus 6 ayat 34. Kita lihat di sana, ya. Dikatakan di sana ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Anak kecil ini pasti bagian daripada orang banyak tersebut. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Anak kecil ini bagian daripada mereka yang ada di sana. Saat Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu, mengajarkan firman Tuhan, anak kecil ini menangkap firman itu. Firman yang ditangkap inilah yang nantinya menjadi sesuatu yang membuat dia menyerahkan roti dan 2 ikan itu. Selanjutnya, proses yang terjadi di anak kecil ini adalah setelah dia menangkap firman, maka anak kecil ini juga percaya akan firman itu. Kenapa dia percaya? Karena kita lihat di Yohanes 6, Bapak Ibu sekalian, kita buka Yohanes 6 ayat yang ke-2. Ya. Dikatakan juga di sana, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Anak kecil ini juga bagian daripada orang banyak itu. Yang setelah mendengar firman dan menangkap firman, dia melihat ada mujizat-mujizat yang terjadi. Benar ya. Dan dia percaya untuk itu. Selanjutnya apa yang dilakukan anak kecil ini? Dia menyerahkan 5 roti jelai dan 2 ikannya kepada Andreas. Untuk Andreas bawa ke Tuhan Yesus. Jadi
setelah dia tangkap firman, dia percayai firman itu, dan dia bergerak, bertindak, melakukan firman itu. Hingga dengan itu terjadi, maka terdemonstrasilah kuasa Allah di sana. Inilah seorang anak kecil yang memahami dan mengenal Allah. Saya mengerti kondisi sekarang ini sulit dan berat sekali. Punya uang pun salah, karena nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak punya uang apa lagi. Sungguh berat kondisi-kondisi sekarang ini. Tapi Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya, sebagai umat Tuhan yang punya kapasitas rohani yang baru, yaitu kapasitas memahami dan mengenal Allahnya. Tidak seperti Filipus dan Andreas yang minta kepada Tuhan, Tuhan segera lalukan COVID ini. Dan kalau kita lihat, belum berlalu COVID ini. Tapi marilah kita seperti anak kecil tadi. Biarkan demonstrasi kuasa Allah terjadi dari apa yang kita punyai, Bapak Ibu sekalian. Kita beri apa yang kita punya, agar kuasa Allah itu bisa nyata, bisa terlihat bagi banyak orang. Amin, Bapak Ibu sekalian. Amin ya. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang kemudian, kalau tadi saya katakan kapasitas itu ada kapabilitas yang harus dimiliki supaya kita punya pengakuan, rekognisi, sehingga itu menjadi kapasitas kita. Ya, pengakuan karena kita teruji, karena kita diakui oleh orang yang lain. Kita tidak mundur dengan badai, kita tidak mundur dengan persoalan. Kapabilitas apa yang harus kita miliki saat-saat ini? Saya belajar ada 3 hal yang harus kita miliki agar kita punya kapasitas rohani baru, yaitu memahami dan mengenal Allah kita dengan lebih baik. Kapabilitas pertama yang harus kita miliki, yaitu kita harus bisa berdoa lebih lagi. Karena kita belajar di kondisi sekarang ini. Ya, dengan berdoalah kita mulai percaya. Kita percaya pada saat kita belum lihat itu, tapi kita bisa percaya bahwa kita telah menerimanya. Markus 11 ayat 24 mengatakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Lewat berdoa, kita juga mengalami satu komunikasi dengan Allah kita. Yeremia 33 ayat 3 mengatakan, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab. Kapabilitas berdoa diperlukan agar kita bisa mendapat jawaban Tuhan. Selanjutnya, dengan berdoa, kita bisa merasa yakin itu untuk terjadi. Dikatakan di Yakobus 5 ayat 16, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita diajar untuk yakin atas setiap kata-kata doa yang kita sampaikan. Tidak mengalir begitu saja. Kapabilitas baru meyakini doa-doa itu harus kita bentuk di masa-masa sekarang. Lalu salah selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di 1 Yohanes 5 ayat 14, ternyata doa juga membuat kita meminta menurut kehendaknya. Kita selama ini berdoa adalah keinginan-keinginan kita saja. Tapi 1 Yohanes 5 ayat 14 mengatakan, Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi kapabilitas itulah yang harus kita miliki Bapak Ibu sekalian. Kita harus punya kapabilitas berdoa. Untuk lewat berdoa kita berseru
kita mendapat jawaban Tuhan. Dengan berdoa, kita berusaha menyampingkan kehendak kita, tapi kita sampaikan kehendak Tuhan. Dan lewat berdoa, kita mulai yakin atas apa yang kita sampaikan lewat doa-doa kita itu. Yang kedua, kapabilitas yang saya dapatkan adalah kita perlu satu kapabilitas baru agar kita punya kapasitas yang baru, yaitu kita kapabilitas untuk berpuasa. Berpuasa menurut Yoel 2 ayat 12 itu akan membalikkan hati kita kepada Tuhan. Dikatakan di sana, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu dengan berpuasa. Lewat berpuasa, mungkin selama ini hati kita lebih terarah kepada ketakutan, kepada kesuraman masa depan kita. Tapi lewat berpuasa kita belajar untuk membalikkan mata kita kepada Tuhan. Lalu di Esra 8:23 berpuasa itu ternyata bisa mengakses kuasa Allah. Dikatakan di sana Esra 8 ayat 23, jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah dan Allah mengabulkan permohonan kami. Kita mengakses kuasa Allah lewat puasa kita. Sehingga doa kita dikabulkan, permintaan kita dikabulkan. Selanjutnya lewat berpuasa, kita sedang meningkatkan otoritas rohani kita. Matius 17:21 mengatakan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Tuhan tahu ada otoritas-otoritas kuasa gelap yang bertingkat. Oleh karena itu kita perlu meningkatkan juga kondisi rohani kita. Dengan berpuasa, ada posisi rohani, ada otoritas rohani yang meningkat, yang kita peroleh. Itu harus dibangun, itu harus dimiliki kapabilitas itu di saat-saat sekarang. Selanjutnya, kapabilitas yang terakhir yang harus kita miliki adalah bersyukur. Kita dengan bersyukur, maka kita pertama dikatakan di Mazmur 43 ayat 5, yaitu kita berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Kemampuan untuk bersyukur ternyata menghasilkan keberserahan, keberharapan kepada Allah yang lebih besar, kepada penolong kita. Itu yang dialami oleh Daud dalam Mazmurnya. Lalu lewat bersyukur, Bapak Ibu sekalian, Yesaya 12 ayat mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Dengan bersyukur kita sedang meninggikan nama Tuhan, kita sedang memasyurkan namanya. Itu harus kita miliki, kemampuan bersyukur itu. Yang terakhir, dengan bersyukur, di dalam Yohanes 6 ayat 11 dikatakan, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya. Lewat bersyukur tertransfer kasih Allah, sehingga kita bisa bagi-bagikan apa yang kita miliki. Lewat bersyukur, kasih Allah mengalir kepada banyak orang. Kapabilitas bersyukur sangat dibutuhkan saat-saat ini. Ketika kapabilitas itu akan menempatkan Bapak Ibu sekalian mempunyai kapasitas rohani yang baru, yaitu kapasitas mengenal dan memahami Allah, seperti Yeremia katakan dalam Yeremia 9 ayat 24 tadi. Bapak Ibu sekalian, mari COVID ini bisa tetap ada. Yang penting kita harus mengambil satu hal yang berbeda. Kita harus mendapatkan kapasitas rohani baru lewat COVID ini. Karena kondisinya juga sudah berubah. Saya ajak Bapak Ibu sekalian, punyalah iman seperti anak kecil tadi, yang membiarkan kuasa Allah terdemonstrasi.
karena dia sudah terlatih untuk membiarkan kuasa Allah terjadi di tengah-tengah kita. Amin. Kita akan akhiri ibadah ini. Kita percaya Allah kita, Allah yang besar. Kalau hari ini Dia menginginkan kita bermegah karena kita mengenal dan memahami Dia, maka itu adalah kapasitas rohani baru yang harus kita miliki agar kita bisa lewati badai-badai, bahkan badai selanjutnya setelah COVID ini selesai. Kalau kita mengenal Allah kita memahami Allah kita, tidak mungkin kita menjadi orang atau menjadi umat Tuhan yang berusaha menghindari masalah yang terjadi. Apalagi kalau kita menjadi orang yang menghalangi kuasa Allah itu terjadi. Kita pasti akan seperti iman anak kecil itu. Karena kita sudah punya kapabilitas yang baru. Dengan berdoa, dengan berpuasa, dengan bersyukur, kita memiliki kapasitas rohani yang baru. Dan kita bisa melakukan iman seperti anak kecil itu lakukan. Sehingga terjadilah demonstrasi kuasa Allah di tengah-tengah kita semua. Itulah yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar.
Amin Tuhan. Hidup kami karena percaya, dan iman kami bersepakat mengatakan bahwa Engkau Allah yang layak dipercaya. Terima kasih untuk hari ini. Kami mengetahui bahwa kami butuh kapasitas rohani yang baru, di mana kami harus mengenal dan memahami Engkau lebih dalam lagi. Itulah yang Kau kehendaki. Lewat semua badai, lewat semua cobaan, hanya satu kapasitas yang ingin Kau lihat daripada kami, yaitu kami mengenal dan memahami Engkau Tuhan. Terima kasih untuk hari-hari ini Tuhan. Kami tidak mau menghindari masalah, kami tidak mau menghalangi pekerjaan-Mu terjadi, tapi kami bagian daripada orang-orang yang mengizinkan dan menginginkan demonstrasi kuasa Allah terjadi di bangsa kami, di kota kami, di keluarga kami, di hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan tutup ibadah kita hari ini. Upgrade dirimu, upgrade imanmu, upgrade rohanimu, mendapatkan kapasitas yang baru, agar kau bisa mengenal dan memahami Allah-Mu yang besar itu. Allah-Mu yang selama ini ada bersama dengan engkau. Jangan halangi Dia berkuasa. Jangan halangi Dia berdemonstrasi. Biarkan kuasanya nyata dalam hidupmu. Dan kau menjadi bagian dari saluran berkat itu. Oh, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Angkat tangan kita kepada Tuhan. Angkat wajah kita kepada Tuhan. Dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus Tuhan kita, dan penyertaan Roh Kudus, itu yang memampukan setiap kita mempunyai kapasitas rohani yang baru, melewati badai masalah ini, dan kita menang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk pekerjaan-Mu sampai dengan sekarang. Iman kami bersepakat mengatakan, kami percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, dan tetap sukacita. Amin. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus
Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi.